Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yolanda, akan menemani kamu di program Hai Dokter. Nah, di samping saya sudah ada dua orang spesial nih. Ada Dokter Anggita dan Bu Nurul. Ya. Halo Bu Dok, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya Dok ya. Ya. Yang akan menemani kita di program Hai Dokter. Hai. Saat itu Keren. Lagi dong Yolanda. Oke, kurang Ya, kurang kompak gitu mantap, ya. iya. Oke. Sehat itu Keren. Oke, nah di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik yang apa tentunya biasanya dialami oleh para remaja, Iya, apa itu? yaitu tentang overthinking. Overthinking, berpikir berlebihan Benar gitu ya. sekali. Overthinking itu apa sih, Dok? Iya. Overthinking itu Tapi tunggu dulu. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke ya, karena Safra juga gratis ya. Benar banget. Oke, kita lanjut nih ya, Dok ya. Oke. Overthinking itu apa sih, Dok? Overthinking itu adalah ketika seseorang berpikir terhadap masalah dalam jangka waktu tertentu. Jadi terus menerus difikirkan terus yang difikirkan itu adalah suatu masalah gitu Mbak Yo, singkatnya. Dalam gitu mikirnya ya. Dalam dan terus di situ aja Bu, nggak gerak-gerak. Iya. Dari yang disampaikan dokter tadi ya. Pikir gitu kayak yang dalam bingung. Benar, Iya. sampai memikirkan hal-hal yang seharusnya nggak dipikirkan ya, Dok. Betul sekali. Dan itu mempengaruhi aktivitas yang harusnya kita lakukan saat itu gitu. Mengganggu banget ini berarti ya. Sangat mengganggu. Jadi overthinking ini sendiri sebenarnya banyak dialami oleh beberapa kalangan, terutama pada musim pandemi seperti ini. Kita sudah mulai mau tatap muka nih Mbak Yo ya, sudah mau sekolah tatap muka, tapi ketika ngelihat data kok insidennya COVID ini juga masih terus tinggi gitu kan, itu juga menyebabkan overthinking juga gitu, di beberapa. Makin stres terus. Beda nggak ini stres dengan overthinking ini? Jadi kalau stres itu juga merupakan bagian dari overthinking. Bedanya adalah tadi ada beberapa waktu atau jangka waktu tertentu ketika kita memikirkan suatu hal atau masalah tersebut, begitu, sehingga mempengaruhi hal-hal positif lainnya, begitu. Nah, ini saya nyangkut dengan istilah-istilah yang hampir-hampir sama ya. Overthinking, negative thinking. Ada kaitannya nggak antara negative thinking dengan overthinking ini? Oke. Ya, sama-sama thinking. Soalnya biasanya para remaja tuh dikit-dikit ngomongnya overthinking, Overthinking, tanpa iya, tahu apa iya. arti dari overthinking Arti sendiri. Apakah ini alay atau benar-benar overthinking gitu ya? Oke. Iya. Jadi keterkaitan antara negative thinking dan overthinking itu sendiri, negative thinking adalah salah satu part atau bagian dari overthinking tersebut. Ada kaitannya. Ada nih kaitannya. beratnya. Jadi dia termasuk dalam overthinking, begitu Bu Nurul. Mungkin bisa diawali dari negative thinking dulu, bisa Ya. mengefek pada nanti jadi overthinking. Ya, jadi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang difikirkan dalam jangka waktu tertentu itulah disebut dengan overthinking. Aduh, belum mulai nih, jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nanti gini, padahal itu belum terjadi. Nah, itulah overthinking. Lalu dari overthinking tersebut pemicunya itu apa? Apa yang menjadi Iya, overthinking oke. ini ya? Penyebab overthinking sebenarnya adalah biasanya dari perasaan atau pemikiran kita yang akhirnya menimbulkan suatu sensasi-sensasi tertentu Dari Bu diri Nurul. kita sendiri nih Ya, ceritanya ya. kadang juga pengalaman orang lain. Misalnya kemarin mungkin ada teman-teman yang ditinggal sama saudara kandungnya, mohon maaf mungkin karena korban COVID dan segala macam, Ya. dia juga jadi akhirnya Ikut-ikut. Ya. takut keluar rumah gitu ya. Jadi akhirnya ketika dia takut, jangan nanti malah kena COVID, malah kena ini, tanpa memperhatikan apa aja sih sebenarnya solusinya, mungkin dengan menjaga protokol kesehatan, menjaga imunitas tubuh, Ya. begitu Bu Nurul. Diliputi takut aja ya. Takut tapi Iya. tanpa mencari solusi. Tanpa ada solusi. Ya, gitu. Iya, iya. Terus biasanya tuh Dok ya, para remaja tuh ada temennya nih bikin story ya. Ya. Story-nya tuh tentang nyindir. Nah, tapi kan belum pasti si orang itu nyindir kita. Iya benar. Nah, itu termasuk overthinking nggak sih? Bisa Kegeeran nyebabkan itu overthinking mungkin nggak ya. sih? Kegeeran padahal itu status bukan buat dia atau mungkin kayak, sekedar buat, tapi benar kena tuh. gitu ya. beberapa mungkin remaja atau mungkin juga nggak remaja sih, mungkin juga dewasa. Ibu juga ibu-ibu gitu juga ya. gitu. Aduh, jangan-jangan nyindir aku nih Ada gitu. status, Bikin masakan status, apa, masakan. gitu apa, katanya Dipikir aku nggak nyindir. bisa ya Ya. gitu. Jadi itu juga salah satu bagian dari overthinking gitu.
Jadi terlalu sensitif untuk memaknai suatu hal, padahal di sudut pandang yang lain mungkin tidak seperti itu gitu. Jadi atau mungkin ini ya baper gitu baper, ya. gampang Gitu baper. ya. Iya, Tapi bapernya nggak mau move on gitu. Oke ya. Dokter Yolanda sehat itu keren. Oke. Supaya tidak terlalu sensitif nih ya dok untuk perasaan. Cara menghindari overthinking tersebut gimana? Nih pasti. Oke. Cara menghindari overthinking ya. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa saat ini realita yang kita hadapi itu apa. Kesadaran diri untuk merasa bahwa oh ya, sekarang ini kita harus merelakan atau melegakan sesuatu dan berpikir positif. Misalnya menerima kenyataan. Jangan lupa solusi dicari. Ya. Jadi jangan hanya misalnya ada masalah tertentu kemudian nggak dicari solusinya, biasanya stuck di situ. Nah, Diam di masalah itu Diam ya. di masalah itu dan akhirnya nggak bisa melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Gampangnya gini mungkin Yolanda ya, mungkin buat kawan VS semuanya biar lebih mungkin sedikit paham ya. Misalnya sekarang hujan ya, hanya meratapi hujan Jadi tanpa stuck ada di situ terus solusi ya. ya. Apakah ini kita cari jas hujan atau telepon atau apa? Diam menikmati hujan. Sambil ngeliat story Bu Nur Iya. Alia tambah baper kan. Iya. Story galau lagi Story nih biasanya. galau ya. Ngomongin overthinking, dampak dari overthinking itu sendiri apa dok? Efek samping dari overthinking itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang ya. Kalau jangka pendek mungkin kita akan mengalami susah tidur ya. Kita akan mengalami turunnya nafsu makan, terus tidur banyak, bisa kurus. Itu kalau jangka panjang Bu Nurul. Nah, kalau efek samping yang paling buruk katakan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Wow, ngeri. Iya, karena apapun yang dialami selalu merasa dia bahwa ini adalah masalahku, ini adalah masalah. Padahal belum tentu di situ adalah benar-benar suatu masalah, begitu menurut. Tapi tanpa mencari jalan keluarnya. Oke. Jadi harus seimbang ya teman-teman, kesehatan raga kita dan kesehatan mental kita itu harus selalu seimbang. Ini timbul pertanyaan nih dok, apakah overthinking ini bisa diobati dengan obat? Dengan pemberian obat atau mungkin injeksi apa gitu yang bikin tidak jadi tenang, jadi nggak overthinking gitu. Jadi untuk overthinking itu bila dialami dalam beberapa waktu tertentu, 6 bulan sampai 1 tahun yang mengakibatkan mungkin hingga timbul depresi, mohon maaf, tidak mau keluar dari lingkungan, jadi antisosial, Menutup diri. itu saatnya untuk konsultasi ke pakar atau ke psikiater ya, karena itu akan mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup dirinya sendiri gitu. Jadi untuk overthinking yang mungkin dialami teman-teman yang ringan gini bisa dengan melakukan hal-hal yang positif, lingkungannya yang sendiri, dari diri ya. sendiri, mencari kesibukan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang positif, berpikir positif, beribadah, itu juga mempengaruhi untuk kesehatan mental kita. Gitu. Oke, paham Yolanda ya. Jadi ini wawasan baru buat semuanya. Ya untuk yang sering-sering mengucapin atau sering-sering merasa overthinking ya. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter dengan gamblang apa-apa yang harus sudah dilakukan. Iya. Nah tadi kita kan ngomongin tentang dampak negatif ya Bu. Iya. Nah, dari overthinking sendiri apakah ada dampak positifnya? Ada negatif ada positif. Iya. Mungkin ada, jadi Iya. bisa lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan gitu. Sebenarnya untuk overthinking itu sendiri kita hanya bisa melihat dari dua sisi, untuk positif atau negatif. Nah, positifnya bisa kita melihat dari misalnya Mbak Yolanda mau pergi ke suatu tempat nih, prepare-nya harus disiapkan dulu, apa aja dicatat dulu mungkin. Nah, itu sebenarnya baik untuk kita pikirkan. Ada yang tipe yang perfect, jadi misalnya H-7 udah disiapin semua, jauh-jauh hari gitu ya. bersiap, Overthinking dulu sampai sana gimana gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang negatif sih, cuman hanya karena kita ngeplankan dengan rinci apa aja yang mau kita lakukan. positifnya juga. Iya. Oke. Pinter-pinternya kita dalam Untuk jaga-jaga melihat suatu diri. keadaan. Iya, oke. Ya. Oke, kalau gitu kawan VOS, tibalah kita saatnya di Iya. Hoax atau fakta. Iya. Yang pertama ini apa ya? Oke, yang pertama nih, overthinking katanya bikin cepet tua. Nah itu benar nggak sih dok? Itu fakta. Oh fakta. Oh, fakta. Oke. Fakta, karena overthinking itu sebenarnya kan dialami bisa pada usia dini atau usia remaja ya. Oke. Mungkin mengalami penurunan rasa kepercaya diri Bu Nurul, sehingga dia ketika harusnya bersosial dengan teman-temannya, dia akan merasa aku
aku nggak pede nih, kok aku gemuk ya, aku obes ya, gitu. Iya, Padahal iya, atau sekolahnya aku kurusan aku gitu kurusan ya, nanti teman-teman nggak mau sama aku, nggak mau ikut foto bareng. Nah itu, ketika di usia muda udah banyak berpikir, nanti ketika usia 25, 30 kelihatan keriputnya. Gitu. Iya, banyak mikir itu tadi. Terlalu banyak mikir. Oke. Ini yang kedua ini Yolanda, ini hoax atau fakta bahwa overthinking ini hanya dialami oleh anak muda. Gimana dokter? Hoax. Oh, hoax. Jadi yang tua pun bisa. Ya, Overthinking. apalagi di musim ini tadi, menurut seperti yang sudah saya bahas, di musim pandemi ini ya, yang mempengaruhi dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, itu juga beberapa orang mengalami overthinking. Jadi nggak dialami oleh anak-anak yang kekinian aja, tapi juga bapak ibu juga banyak yang mengalami overthinking. Nah, disinilah kita harus bisa memanage diri supaya kita nggak ngalamin overthinking ini gitu. Waspada boleh, tapi kita tidak boleh terlalu fokus pada masalah. Jadi emang yang generasi tua pun bisa overthinking. Iya, betul kalau sekali. tadi dikatakan kalau yang muda bisa cepat tua, yang tua nanti bisa Teman muda? Oh enggak ya? Oke. Ya, Kita ke opsi selanjutnya ya. Iya, tapi sebelumnya ini sehat itu Keren. Iya. Oke. Selanjutnya nih. Overthinking hanya dialami oleh individu yang introvert aja. Oh, jadi orang-orang yang tertutup gitu ya? Iya. Oke. Atau pendiam. Diam gitu ya. Itu benar nggak sih, Dok? Hoax. Hoax ya? Hoax juga nih. Beberapa orang yang tampak ceria di luar, tampak dia bisa menghibur ya, atau bisa katakan kita ngelihat dia tuh ceria banget nih. Bisa jadi ketika dia mengalami suatu masalah, dia juga bisa mengalami overthinking ini. Menutup, iya. Karena beberapa ekspresi ketika sedang sedih, ketika sedang rapuh itu dengan bergembira, Bu Nurul. Ada beberapa yang seperti itu. Memang ada kayak gitu ya. Saya juga curhat, Bu Nurul. Padahal dia rapuh. Iya, saya rapuh tapi saya ceria, Bu Nurul. Iya. Oh, memang harus gitu mungkin, Dok ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk menarik suasana yang positif sebenarnya. Iya. Ya, ini yang terakhir mungkin ya. Hoax atau fakta bahwa berpikir positif itu selalu baik. Hoax. Hoax lagi ini. Hoax. Ya. Jadi berpikir positif ada nggak baiknya ternyata ya. Jadi memang betul ketika kita sebagai individu harus selalu melihat dari sisi yang positif supaya kita semangat, cita-cita kita bisa tercapai. Tetapi kita tidak boleh selalu berpikir positif. Misalnya saya sedang sakit nih, Lihat Bu Nurul. momennya ya. Lihat momennya. Saya sedang sakit, mungkin saat itu saya panas tinggi. Iya. Tapi mungkin ibu saya mengatakan nggak usah lah, nggak apa-apa, cuman gini Cuma aja. panas biasa, Akhirnya gitu ya. ternyata saya trombositnya udah turun banyak nih, bener malah bahaya ya. Malah bahaya, sampai ke rumah sakit mungkin katakan butuh transfusi. Nah seperti itu. Jadi berpikir positif itu memang kita perlukan, tapi tidak selalu. Ya, kita lihat situasinya. Misalnya butuh ke rumah sakit, ya sudah ke rumah sakit, begitu ya. Jadi semua harus balance. Ya, jadi tambah tahu ya kita ya, Landa ya. Nah. Oke, ya. Oke, kalau gitu Dok, bisa diulangin nggak sih supaya temen-temen nih kawan-kawan VOS bisa ngurangin rasa overthinkingnya gitu. Oke. Untuk kawan VOS ya, selagi masih muda, ayo kembangin semangat kamu, semangat positifmu, dikuranginlah sering-sering ngomong aku overthinking nih gitu. Nanti jadi doa soalnya, beneran dikit-dikit hashtagnya aku lagi overthinking nih, susah tidur gitu ya. Jadi karena overthinking itu adalah sesuatu yang tidak baik ya, jadi teman-teman bisa untuk mengurangi ya, untuk merilis diri atau manage diri, gabunglah dengan suasana yang kondusif, yang positif supaya hati kita selalu sehat. Teman sekitarnya juga ya. Karena teman sangat mempengaruhi, Bu Nurul. Oh iya. Lingkungan yang kondusif, baik keluarga maupun teman. Iya, alhamdulillah. Ternyata emang sehat itu Keren. Oke, Yolanda. Oke, kalau gitu kawan VOS, sekian obrolan dari kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Oke. Saya Sampai Yolanda. jumpa di Hai Dokter berikutnya. Oke, ya. benar banget. Oke. Kalau gitu saya Yolanda. Saya Dr. Anggita. Saya Nurul. Ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.